Saudara Alpha IVF and Women Specialist merupakan salah satu pusat fertilitas unggulan dari Malaysia yang sudah tidak asing bagi masyarakat di Indonesia. Alpha IVF and Women Specialist ini memadukan teknologi canggih dengan tingkat keberhasilan bayi tabung mencapai 82,9% atau setara dengan pusat fertilitas terbaik di dunia. Dan juga telah banyak mencetak rekor pencapaian medis di bidang fertilitas. Lantas bagaimana Alpha IVF and Women Specialist dapat memberikan harapan bagi pasangan yang mengidamkan keturunan? Akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Wida Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Dr. Tan Chong Siong selaku pakar kesuburan dan spesialis objin. Halo dokter, apa kabar? Halo Winda, selamat pagi. Kabarnya baik? Baik. Salam sehat selalu ya dokter ya? Selalu. Baik, terkait dengan keturunan, pasangan yang kemudian mengidamkan keturunan, hal yang menjadi faktor adalah terkait ketidaksuburan dari pasangan tersebut. Sebenarnya boleh dijelaskan apa saja penyebab ketidaksuburan pada seseorang, Dokter Tan? Oke, kita boleh bahagi kepada dua. Satu ialah dari segi faktor pria, satu faktor wanita. Jadi komposisinya senang diingat. 1/3 sebab faktor pria, 1/3 faktor wanita, dan 1/3 campuran. Faktor ada masalah pria dan masalah wanita sekali. Okay? Jadi untuk faktor pria, biasanya sebab kualitas sperma yang tidak bagus. Sama dari segi konsentrasi yang kurang, morfologi yang jelek, ataupun motilitas yang tidak bagus. Okay? Ada juga yang pria yang menghadapi masalah exospermia. Maksudnya tak ada sperma langsung. Okay. Untuk faktor wanita, yang paling utama ialah faktor usia. Okay? Kenapa usia itu sangat penting? Sebab wanita ni dilahirkan dengan jumlah telur yang sudah ditetapkan. Bila dia dilahirkan, dia ada 1 hingga 2 juta telur. Bila dia sudah datang mens pertama, telur dia sudah kurang jadi 400-500 ribu. Okay? Jadi tiap-tiap bulan, waktu mens, satu batch telur ni ada mungkin beberapa ratus telur. Selepas mens datang, batch telur ini dia akan hilang. Jadi tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun telur semakin kurang. Selepas 35 tahun, lagi kurang, jatuh dengan mendadak lagi. Selepas 40, lagi mendadak. Dan waktu 50-51, dia akan mengalami menopause. Waktu menopause itu maksudnya sudah tidak ada telur. Jadi perlu ingat di sini ialah lagi muda untuk hamil, peluang dia lagi tinggi. Kalau sudah lebih usia, lebih 40, persentage dia semakin kurang. Oke, jadi penyebab ketidaksuburan itu bisa terjadi pada pria, kemudian pada wanita khususnya untuk usia ya bagi wanita dokter. Lalu kemudian banyak nih akhirnya pasangan yang memilih untuk melakukan program bayi tabung atau IVF ya, in vitro fertilization untuk mendapatkan keturunan. Sebenarnya untuk metode medis dari bayi tabung ini seperti apa Dokter Tan? Oke, jadi bayi tabung ni ataupun kita panggil IVF secara ringkas ialah satu di mana kita keluarkan telur dari tubuh wanita dan membuatkan pembuahan dengan sperma di luar tubuh, di laboratorium. Okay? Selepas menjadikan embrio, baru kita tanam semula ke dalam rahim. Jadi ini secara ringkas kita panggil bayi tabung ataupun program IVF. Jadi seperti itu ya gambarannya pemirsa terkait dengan IVF itu sendiri. Tapi untuk Alpha IVF and Women Specialist ini ya atau pusat fertilitas di Malaysia ini mungkin boleh dijelaskan seperti apa keunggulannya dokter? Oke, Alpha IVF ni kita satu pusat IVF di Malaysia yang kita sangat fokus kepada teknologi, alright. So Alpha IVF sudah mula ditubuhkan pada tahun 2011. Tapi sebenarnya pengasas kita Datuk Dr. Colin, dia sudah
menceburi dalam bidang IVF sejak 1994. Jadi dari segi pengalaman kita sudah ada hampir 30 tahun dalam bidang IVF. Dan kalau kita lihat ya dokter ya, untuk alpha IVF sendiri tingkat keberhasilan bayi tabungnya ini ada di angka 82,9% yang mencapai angka itu. Ini setara dengan pusat fertilitas terbaik di Betul. dunia. Bisa dijelaskan mengapa demikian? Okey. Untuk keberhasilan bayi tabung, dia bukan bergantung kepada satu individu. Dia Oke. satu tim, okey. Jadi Alpha IVF mempunyai tim medis yang terampil. Sama ada dari segi doktor, kepakaran doktor, personal medis, ahli embryologis yang mempunyai pengetahuan dan banyak pengalaman. Okey, itu nombor satu. Kedua, Alpha selalu fokus dalam investment dalam laboratorium yang canggih. Okey, kita selalu akan upgrade lab kita. Okey, bila ada teknologi yang baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan berhasilan, kita akan cuba mengintegrasikan dalam program bayi tabung kita. Okey. Yang ketiga, Alpha tidak berhenti pada satu tempat. Kita selalu nak progress. Kita menjalankan banyak riset dan pembangunan, okey, dalam bidang bayi tabung. Seperti Winda terangkan, kita sudah banyak mencapai pencapaian yang pertama, sama ada di Malaysia, di Singapura, di Asia Tenggara dan di dunia. Banyak pencapaian pertama dalam bidang bayi tabung. Okay? So riset dan pembangunan itu sangat penting dan juga selalu juga pergi ke conference di rantau sama ada di rantau ini ataupun di dunia untuk mengongsikan pengalaman dan pengetahuan kita, dan kita juga mempelajari daripada orang lain supaya kita tidak berhenti di sini dan kita mau terus maju supaya boleh menolong mereka yang memerlukan. Okay? Dan satu-satu yang sangat penting ialah kita fokus kepada patient sebab tiap-tiap patient tu berlainan. Masalah dia mungkin berlainan. Jadi tidak ada satu solusi untuk semua patient. Kita akan tailor-made mengikut kebutuhan individu patient. Right. Dia ada program yang tersendiri. Jadi melihat lagi kebutuhan pasien seperti apa, Betul. kemudian juga Baru diberi perawatan yang tepat. seperti itu ya di Alpha IVF. Kemudian untuk tahap melakukan bayi tabung di program bayi tabung di Alpha IVF ini seperti apa sebenarnya tahap-tahapnya, Dok? Okey. Secara ringkas, bayi tabung mempunyai dua bahagian. Pada mulanya kita perlu mengambil telur keluar. So macam mana nak mengambil telur keluar dari badan wanita, dia perlu mengalami stimulasi ovarium, okey, dengan injeksi hormon. So dia biasanya dilakukan pada hari pertama kedua mens. Injection dia biasanya untuk 10 sampai 12 hari. Doktor akan monitor berapa telur, pertumbuhan telur, dan bila waktu yang sesuai doktor akan keluarkan telur. Biasanya dari stimulasi ovarian sampai pengambilan telur lebih kurang 2 minggu. Okay? Ini peringkat pertama. Selepas tu proses dia pembuahan embrio tu berlaku di dalam magma atau laboratorium IVF. Okay? Jadi kita akan cek telur ini sama ada bagus. Kita akan injek sperma ke dalam telur dan tengok ada pembuahan embrio. Dan embrio ni akan dikautur sampai hari kelima, keenam, dan pada hari kelima, keenam kita ada satu proses yang boleh cek kromosom dia. Tengok sama ada embrio ni normal atau tidak. Bila ada embrio yang normal, baru kita program badan wanita untuk ditransfer ke dalam rahim dia. Itu bahagian yang kedua. Oke. Jadi seperti itu kemudian tahap-tahap yang akan dilalui oleh setiap pasien ya. Betul. Yang kemudian melakukan program bayi tabung ini. Jadi kalau boleh dibilang ini totalnya kira-kira berapa lama ini kita menunggu akhirnya program ini dikatakan berhasil atau tidak, Dok? Oke.
secara umum dua bahagian tu lebih kurang 3 bulan. Mhm. Tapi tiap-tiap tadi doktor cakap tiap-tiap pasien mungkin berlainan. Kadang-kadang selepas keluarkan telur, dia mungkin perlu rehat ataupun mungkin dia ada masalah yang lain, dia perlu mungkin melakukan prosedur yang kecil sebelum kita transfer ke dalam rahim dia. Jadi secara umum daripada mulai program sampai proses embryo transfer ke dalam rahim lebih kurang 3 bulan. Kurang lebih 3 Ya. bulan ya Dokter Tan. Betul. Baik, menarik sekali perbincangan terkait dengan program bayi tabung bersama Dokter Tan. Masih banyak yang ingin saya tanyakan terkait dengan program bayi tabung bersama Alpha IVF and Women Specialist Malaysia. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, Saudara, dan tentunya bagi Anda yang ingin mengikuti program bayi tabung bersama dengan Alpha IVF and Women Specialist ini bisa menjadi opsi kedua Anda untuk berkunjung ke Malaysia ya, bagi Anda yang ingin melakukan program bayi tabung bersama dengan pasangan Anda. Tadi Dokter Tan juga sudah berbicara terkait terdapat teknologi canggih pada proses bayi tabung Alpha IVF menggunakan teknologi AI. Bisa dijelaskan seperti apa teknologinya, Dokter? Jadi Alpha IVF pada tahun 2018 sudah berkolaborasi dengan pelbagai pusat IVF di merata dunia, dari Eropah, dari Amerika, dari Australia, untuk mengembangkan software AI ini. AI ini program dia ialah supaya kita dapat mengintegrasikan AI ini dalam program IVF, di mana AI ini dapat membantu ahli saintis embryologis di laboratorium untuk menilai dan memilih embrio yang paling bagus, paling berpotensi untuk ditransfer ke rahim wanita supaya tingkat keberhasilan dia. Tapi penggunaan AI ini apakah akan mungkin nantinya akan ada kesalahan dengan penggunaan software AI ini, Dokter, atau seperti apa? Software AI ini dia sebenarnya ada memang masih belum matang keseluruhannya, masih mungkin melakukan kesalahan. Tapi doktor nak terangkan ialah dalam bidang bayi tabung ada banyak penilaian, sama ada dari segi sperma, dari proses injection sperma ataupun dari pemilihan embrio, banyak bergantung kepada penilaian visual ahli embryologis. Walaupun ahli embryologis yang sangat berpengalaman, katakan dua embryologis yang sangat berpengalaman, mereka tengok sperma, tengok embrio, penilaian mereka mungkin berbeza. Jadi dengan AI ini dia dapat mengurangkan unsur subjektif dia. Jadi dia lebih objektif supaya kita dapat mencapai keseluruhan objektif di antara sama, bukan saja di antara ahli embryologis dan juga di seluruh dunia. Kemudian apakah ada teknologi lain yang kemudian digunakan di Alpha IVF ini, Dok? Sehingga tingkat keberhasilannya begitu tinggi. Jadi semua teknologi memainkan peranan yang penting. Dia tambah-tambah, dia akan keseluruhan akan meningkatkan keberhasilan dia. Jadi dalam Alpha IVF kita panggil satu sistem, di mana kita nak gunakan sistem teknologi ini supaya untuk mengurangkan waktu untuk mencapai kehamilan. So dari tadi doktor cakap selepas pengambilan telur, kita nak pilih sperma yang paling bagus, paling normal, bentuk yang normal, paling laju untuk disuntik ke dalam telur. Jadi kita akan menggunakan satu teknologi panggil piezo-ICSI. Kita memilih sperma dan suntik ke telur, dan ini teknologi piezo ini sih akan mengurangkan kecederaan kepada telur dan meningkatkan pembualan embrio.
Dengan ada lebih banyak embrio, kita ada lebih peluang untuk transfer ke rahim dan ada lebih Dengan teknologi ini bisa memilih sperma yang terbaik untuk membuahi sel telur betul. wanita ya dokter ya. Ya. Kemudian Itu satu, oke. Ini ialah pembuahan embrio. Selepas itu kita akan kultur embrio ni untuk 5-6 hari. Kita ada satu sistem tanpa gangguan. Maksudnya kita letak embrio di dalam culture system embryoscope ini, dia boleh dieramkan dari hari pertama sampai hari ke-5, ke-6 tanpa diganggu. Berbanding dengan dulu, tiap-tiap hari kita mungkin kena harus keluarkan, seperti itu ya. keluarkan untuk cek. Hari ketiga keluarkan untuk cek. Hari Tapi ini kelima benar-benar didiamkan dalam sebuah tempat. sebuah embryoscope kita panggil. So tanpa ganggu. Sebab kita tahu embrio ni sangat sensitif kepada suhu. Kalau perubahan suhu naik, dia akan menjejaskan kualitas embrio tu. Ini satu sistem yang sangat canggih. Seterusnya kita ada satu sistem pemilihan embrio yang komprehensif, di mana kita dapat memilih embrio yang paling layak untuk ditransfer. Jadi tadi doktor sudah terangkan pasal AI. Kedua, kita ada skor dari embryoscope. Ketiga, kita ada pre-implantation genetic testing, di mana kita boleh cek kromosom embrio ini sama ada dia sihat ke tidak. Manusia kita ada kromosom 46 kromosom. Sel telur ada 23, sel sperma ada 23. Jadi dia kena combine jadi 46. So kita boleh cek, menyaring embrio ni sama ada Down syndrome, Patau syndrome atau Ehlers syndrome. So kita akan cuma transfer embrio yang sehat ke dalam rahim wanita. Jadi betul-betul dipilih yang terbaik ya dokter ya untuk hasil yang maksimal. Ya, hasil yang maksimal dia akan kurangkan risiko keguguran. Dan tidak lupa kita ada satu teknologi di mana kita boleh bekukan sama ada embrio, telur dan sperma untuk kegunaan masa depan. Katakan dalam satu program kamu sudah hasilkan 3 embrio yang sehat. Doktor sudah tanam satu embrio, ibu berjaya hamil, sudah bersalin tahun depan. Okey. Selepas bersalin, ibu nak rehat 1-2 tahun. Selepas 2 tahun, ibu nak mengandung lagi. Betul. Jadi doktor boleh keluarkan embrio itu dari kulkas dan tanam semula. Jadi ibu tidak embrio yang itu bisa sudah dibekukan ya. Ibu tidak perlu melakukan siklus IVF yang baru. Wah jadi ini sangat membantu bagi para pemirsa Kompas TV juga mungkin yang mendambakan buah hati, dan bagi Anda yang kemudian ingin mengetahui lebih lengkap terkait dengan IVF yang berada di Malaysia di Alpha IVF and Women Specialist ini, Anda bisa mengunjungi media sosial dari Alpha IVF di Instagram yaitu @alpha fertility. Dokter, kita masih akan berbincang lagi terkait dengan teknologi unggulan nih untuk proses bayi tabung di Alpha IVF. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan kita tentu saja masih berbicara terkait dengan teknologi unggulan dalam proses bayi tabung di Alpha IVF and Women Specialist. Masih bersama dengan Dr. Tan. Tadi kita sudah berbicara mengenai teknologi canggih, teknologi AI yang kemudian digunakan dalam proses bayi tabung ini. Nah, kemudian dengan teknologi yang secanggih itu, apakah ketika seseorang mengikuti program bayi tabung di Alpha IVF dapat menentukan jenis kelamin sesuai yang diinginkan oleh pasangan tersebut, dokter? Oke. Tadi dokter akan terangkan pre-implantation genetic testing, okay? Jadi pre-implantation genetic testing dapat mengidentifikasi gender, okay? Sebab tadi doktor ada terangkan manusia kita tiap-tiap sel ada 46 kromosom. Jadi dari 1 sampai 23, yang kromosom yang 23 itu akan menentukan jantina, kelamin. So dalam
melalui program bayi tabung dengan pre-implantation genetic testing ataupun kita short form panggil PGTA, kita dapat mengidentifikasi kelamin dia. Tapi yang penting bukan untuk kelamin, kita nak tengok embrio yang sihat, tak ada Down syndrome, tak ada Patau syndrome, tak ada Turner syndrome, tak ada Ehlers syndrome, supaya kita meningkatkan keberhasilan dan mengurangkan risiko keguguran. Okay? Tetapi akhirnya dalam result PGTA kita tu dia akan menunjukkan gender, dan akhir sekali bergantung kepada keinginan ataupun otonomi pasien untuk menentukan embrio yang mana nak transfer ke rahim pasien. Ketika seseorang atau misalkan pasangan Dokter Tan ingin melakukan program bayi tabung, apa sebenarnya hal yang perlu dipertimbangkan oleh calon pasien? Okey. Jadi yang penting kita perlu tahu apakah itu infertilitas, betul. Mengikut piawai WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dia didefinisikan sebagai kamu sudah kahwin, sudah berhubung, cuba nak anak selama 1 tahun, masih tidak dapat mengandung. Itu kira infertilitas. Bila kamu menghadapi 1 tahun, masih tidak dapat mengandung, ia adalah waktu untuk berjumpa, menjadualkan untuk berjumpa dengan doktor fertilitas. Okey. Oke, itu hal yang kemudian harus Ini dilakukan yang pertama, ya? langkah pertama. So, kamu selepas jumpa doktor fertilitas akan cek. Untuk pria akan menganalisis semen dia. Tengok ada konsentrasi, motilitas, morfologi, ada. Kadang-kadang pria mengalami masalah tak ada sperma langsung. Okay? Untuk wanita, kita akan buat USG. Tengok keadaan rahim, sama ada bentuk dia normal, sama ada ketumbuhan macam myom, polyps yang boleh mengganggu fertilisasi. Dan kita juga akan cek tengok indung telur. Wanita ada 1 rahim, 2 indung telur, 2 tuba fallopi. So, melalui USG ni kita boleh tengok bilangan telur masih banyak atau kurang. Ada kista ke atau tak ada. Jadi, jangan malu, ambil langkah pertama untuk konsult dengan doktor fertilitas untuk tahu keadaan badan kita. Oke, harus konsul dulu ya dokter, Betul. tidak serta-merta langsung disarankan untuk bayi tabung, seperti itu dokter. Ya. Mungkin kebanyakan mereka yang mengalami fertilitas tidak semestinya perlu melakukan bayi tabung. Jadi ini adalah salah satu pilihan ya, Ya. untuk memberikan harapan bagi pasangan yang ingin kemudian memiliki buah hati dengan masalah fertilitas seperti itu dokter. Lantas mengapa mungkin pemirsa ataupun juga calon pasien nantinya harus memilih Alpha IVF sebagai solusi untuk program bayi tabung? Okey. Secara keseluruhan sebab Alpha IVF di Malaysia, Malaysia mempunyai standard perawatan yang sangat tinggi. Okey. Kita ada fasilitas yang baru, moden, dan kita selalu upgrade kepada teknologi yang sangat canggih. Dan doktor semua ni dikawal oleh pemerintah Malaysia. Kita tidak boleh charge patient berlebihan tanpa ikut sesuka hati. Kita ada piawai dia. Okay? Jadi patient yang datang dari luar negara rasa aman. Kita ada banyak patient yang menjalankan program bayi tabung di Malaysia adalah dari negara Indonesia, dari negara China, Singapura, Australia. Salah satunya juga datang dari Indonesia ya dok. Kedua, kita mempunyai tim medis yang berpengalaman dan berpengetahuan. Okay? Kita perlu melalui training yang sangat terperinci, sangat komprehensif sebelum kita mendapatkan spesialis obgyn. Okay? Ketiga, Malaysia mempunyai biaya bayi tabung yang paling terjangkau. Okay? Walaupun kita menggunakan paket yang dengan semua teknologi, tapi harga dia masih
terjangkau. Okey. Keempat ialah di Malaysia kita multicultural dan cultural kita lebih kurang sama dengan Indonesia. Kita boleh makanan pun lebih kurang sama. Kita boleh tutur dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, English, semua kita faham. Jadi bila pesakit dari Indonesia nak datang ke Malaysia, dia boleh gabungkan datang untuk membuat perawatan, boleh buat wisata dan makan juga. Betul. Jadi itu kemudian keunggulan-keunggulan dari Betul. Alpha IVF and Women Specialist Malaysia ini ya, dokter. Kemudian apakah hari ini ada tawaran spesial dari Alpha IVF yang mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa? Okey. Untuk sahabat-sahabat di Indonesia yang minat, sekarang kita nak menolong lagi banyak pasien untuk mencapaikan dream mereka supaya dapat mengandung. Dalam program IVF, kita akan menambahkan AI, Artificial Intelligence ni secara gratis. Okey. Biasanya dia ada surcharge, tapi untuk sahabat-sahabat di Indonesia, kita akan memberikan AI secara gratis sekarang. Dan untuk paket-paket promosi yang lain, sila layari website Alpha Fertility ataupun Alpha IVF ataupun mengikuti social media Alpha IVF. Oke, wah jadi ini ada tawaran spesial untuk para pemirsa ya, tentunya yang ingin mengikuti program bayi tabung bersama dengan Alpha IVF dan juga Women Specialist, dan pastinya bisa merasakan langsung teknologi AI yang ada di Alpha IVF. Terima kasih Dr. Tan atas kehadirannya pada hari ini, dan pastinya juga untuk Anda saudara yang ingin mengetahui lebih lengkap lagi terkait dengan Alpha IVF and Women Specialist Malaysia ini, dapat mengunjungi media sosial dari Alpha IVF di Instagram di @alphafertility. Terima kasih sekali lagi Dr. Tan sudah hadir pada hari ini. Usai sudah perbincangan kami bersama dengan Dr. Tan yang merupakan pakar fertilitas dari Malaysia. Saya Wida Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.